Saya membaca dari khotbah Brother Branham di tahun 1961, keagamaan Isabel. Dan kita sedang berbicara tentang siapa yang bisa mengalahkan binatang, patung binatang, tanda binatang itu. Mereka adalah orang-orang yang berdiri di tepi daripada lautan kaca tersebut. Oh, glory, orang-orang yang dilahirkan kembali oleh firman, oleh air dan roh, oleh firman dan Roh Kudus. Amin. Orang-orang yang diadopsi, orang-orang yang mendengar firman dan percaya, orang-orang yang sudah dipredestinasi sebelum dasar dunia ada, orang-orang yang sudah dipilih sebelum dasar dunia ada. Amin. Haleluya. Hanya mereka yang dipilih, ditentukan, dipredestinasi, diurapi, diposisikan, diurapi, amin, dipanggil. Hanya mereka yang menang, yang bisa mengalahkan binatang, patung binatang, dan tanda binatang. Amin. Mulialah nama Tuhan. Tidakkah itu mengagumkan ketika Anda mendengar dan mengetahui semuanya ini bahwa inilah janji Tuhan? Haleluya. Dan Anda tahu bahwa kitab Wahyu disingkapkan oleh seorang nabi di akhir zaman. Oh, terpujilah nama Tuhan. Lord, itu mendatangkan sukacita bagi kita, karena inilah sebuah misteri besar. Tidak ada teolog manapun yang sanggup mengetahui hal-hal ini, karena sudah dikunci, dimeteraikan berabad-abad lamanya. Tunggu sampai akhir zaman, Daniel. Meteraikan kitab itu kepada Yohanes, meteraikan apa yang kamu dengar yang diucapkan oleh ketujuh guru. Meteraikan itu semuanya. Tunggu sampai malaikat yang ketujuh tampil, dan kita sudah berada di akhir zaman. Ketika malaikat ketujuh yang dijanjikan harus tampil di dunia ini, amen, di zaman Laodikia ini. Dan zaman Laodikia adalah zaman yang ketujuh, bukan zaman yang kedelapan, zaman yang ketujuh, dan tidak ada zaman sesudah zaman Laodikia. Maka kita berada di akhir zaman, karena angka 7 adalah selesai artinya. Itu sebabnya Anda berada di masa yang dimaksudkan, dan oleh kuasa Roh Kudus, kuasa Anak Domba, maka meterai-meterai dilepaskan melalui pelayanan Elia. Amin. Bukan manusia Elia, tapilah Yesus sendiri dengan mengutus seorang nabi di dalam pelayanan Elia yang bernama William Branham. Haleluya. Membukakan akan misteri ini. Dan ini hanya untuk janda Sarfat. Misteri ini hanya untuk mempelai wanita. Misteri ini hanya untuk Ruth. Misteri ini hanya untuk Asnat. Misteri ini hanya untuk Sarah. Misteri ini hanya untuk Maria. Oh, thank you Jesus. Misteri ini hanya untuk Esther. Hanya untuk orang pilihan, mempelai wanita di akhir zaman, gereja Omega. Sebab misteri ini akan membawa iman anak-anak Allah, hati anak-anak Allah di akhir zaman direstorasi lagi, dipulihkan, dikembalikan kepada hati, iman, visi, kasih apostolik gereja mula-mula. Oh, terpujilah Bapak-bapak Pentakosta di gereja mula-mula yang memiliki pengalaman loteng Yerusalem ketika Roh Kudus dicurahkan, amen, dan Roh Kudus menyatakan dirinya di dalam lidah-lidah api, haleluya, dan mereka semua dipenuhi, yaitu mereka yang ditentukan, mereka yang dipilih, mereka yang dipanggil, mereka yang diposisikan, mereka diurapi, mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, haleluya. Dan janji itu bukan hanya untuk mereka, janji itu untuk setiap zaman, dan janji itu sekarang dipulihkan kembali sesudah gereja mula-mula jatuh di Konsili Nicea di kota Roma, menghasilkan gereja yang pertama yang diorganisasikan, dan itulah keagamaan Isabel, Katolik Roma. Tapi di akhir zaman, apa yang dimakan oleh keempat belalang itu Tuhan pulihkan di akhir zaman. Oh, terpujilah nama Tuhan. Kita bukan sedang memperbincangkan politik di sini. Kita bukan sedang memperbincangkan akan
apapun yang disebut dengan organisasi. Kita sedang berbicara tentang nubuatan-nubuatan kitab suci yang ada dalam Alkitab ini yang sedang tergenapi di akhir zaman. Dan saya dan mempelai wanita dan Anda semuanya, para pengkhotbah yang ada di seluruh muka bumi, yang dipanggil di dalam 5 jawatan, sedang menggenapinya saat ini. Oh, terpujilah nama Tuhan. Glory Jesus. Haleluya. Di siapa yang bisa mengalahkan binatang, patung, dan angka tanda binatang tersebut? Hanya mereka yang dipredestinasi, hanya mereka yang adalah benih yang dipredestinasi. Mereka yang non benih, tidak ada sesuatu yang bisa dihidupkan. Hanya yang benih yang bisa dihidupkan. Dan benih yang dihidupkan butuh cahaya matahari, SON, Sang Anak, amen, tampil di zaman ini. Glory Jesus. Lukas 17 tampil di zaman ini, haleluya. Dan Roh Kudus, air. Maka benih yang dipredestinasi memperoleh kehidupan dan bertumbuh dan menjadi matang. Dan di akhir zaman, di zaman kematangan antara gandum dan lalang, dua-duanya matang, maka Nabi oleh Roh Kudus berbicara, lepaskan dirimu, pisahkan dirimu dari kulit sekam. Sebab kulit sekam tidak akan memperoleh warisan bersama-sama dengan benihnya, dengan bijinya. Oh, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita berada di masanya pemisahan total untuk disatukan di dalam sebuah kesatuan yang tak terlihat antara Kristus mempelai pria dan gereja mempelai wanita di akhir zaman. Haleluya. Praise the Lord. Dalam hal ini Anda melihat di Wahyu 15 adalah orang-orang 144.000 Israel yang akan dimeteraikan oleh Roh Kudus melalui pesan yang sama, pesan ketujuh guru yang sama yang sekarang kita nikmati, dan yang akan diteruskan melalui pelayanan Musa dan Elia, memeteraikan 144.000 dengan meterai Allah yang tidak lain adalah baptisan Roh Kudus. Haleluya. Dan mereka mengalahkan binatang, patung, dan tanda binatang 666 tersebut. Mereka mengalahkan di bawah penyingkapan misteri atas diri mereka, di bawah pendamaian mereka, di bawah sangkakala yang ketujuh. Haleluya. Namun sangkakala ketujuh hanya akan terjadi sesudah meterai yang ketujuh menyingkapkan segala sesuatunya. Haleluya. Semua misteri tersingkap di bawah meterai-meterai, dan mempelai wanita di bawah pembukaan meterai-meterai memperoleh pendamaiannya oleh darah yang sama, firman yang berlumuran darah. Haleluya. Di bawah meterainya yang ketujuh. Amen. Dan pesan daripada meterai ketujuh sudah disampaikan oleh pelayanan Nabi Elia, malaikat yang ketujuh. Dan pesan yang sama, utusan yang sama adalah utusan daripada sangkakala ketujuh tersebut, Musa dan Elia. Sehingga Brother Branham memiliki dua urapan yang sama, yaitulah urapan Musa dan urapan Elia dan urapan Yesus Kristus. Amin. Lukas 17, anak manusia A huruf besar. Maka Wahyu 11, 144.000 akan berada di bawah urapan yang sama dari pelayanan Musa dan Elia untuk memperkenalkan di mana Yesus akan memperkenalkan kepada 144.000 saudara-saudaranya. Yusuf akan memperkenalkan dirinya kepada Benyamin, gambaran 144.000 di bawah sangkakala ketujuh. Haleluya. Puji nama Tuhan.